ikut menyimak nantinya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nearest neighbor analysis dan scientographic statistik ya. Dua materi yang juga dijadikan tugas. Oke, saya share screen dulu untuk materi Word-nya dulu ya, yang saya kirim di grup. Oke, jadi yang saya tampilkan ini filenya sudah saya kirim di grup ya. Saya jelaskan ulang. Jadi ini tentang analisis tetangga terdekat atau nearest neighbor analysis. Tujuannya di sini untuk menganalisis pola persebaran. Pola persebaran dari poin ya. Poin itu titik. Di sini nanti akan dihitung yang namanya nilai T atau nilai persebaran. Nilai pola persebaran. Di situ ketika hasil perhitungannya kurang dari 1, maka dia masuk kategori menggerombol atau cluster pattern. Kalau nilai T-nya 1 sampai 2,15, maka dia masuk kategori random atau acak ya. Kemudian ketika nilai T-nya lebih dari 2,15, dia masuk tersebar merata atau disperse pattern. Baik, disingkat NNA ya. NNA ini biasanya satu paket dengan scientographic statistik. Jadi kalau NNA itu nanti menghitung persebarannya, kalau scientographic statistik ini menghitung titik pusat persebaran dan radius titik pusatnya. Oke. Yang pertama untuk perhitungan nearest neighbor analysis dulu. Suara saya bisa terdengar? Salah satu menjawab. Bisa Pak, bisa. Oke. Bisa Pak. Perhitungan nearest neighbor analysis di sini nilai T itu dihitung dari rumus berikut ya. Ada JU itu sama dengan jumlah jarak dibagi jumlah titik. Karena tadi yang dianalisis itu titik, maka di sini jumlah titik ya. Nah, kalau jumlah jarak itu nanti jarak titik terdekat ya. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian ada P, itu jumlah titik dibagi luas wilayah. Luas wilayah ini bisa didapat dari perhitungan suatu peta ataupun dari data sekunder ya. Data sekunder yang menjelaskan terkait luas wilayah peta tersebut. Kemudian ada JH. JH itu rumusnya 1 dibagi 2 akar P. Kemudian baru masuk nilai T-nya. Di sini rumusnya adalah JU dibagi JH. Sehingga keluar nilai yang tadi dikategorikan surah Atmaja tadi yang di atas. Nah, oke, sebelum kita masuk ke
tabel perhitungan. Di sini ada tabel perhitungan, tapi kita sekarang coba masuk di contoh petanya dulu ya. Oke, ini adalah contoh petanya. Oke, ini contoh peta yang saya buat sendiri ya. Kalau sumber-sumber peta yang ada itu bisa peta dari Bapeda, bisa peta dari Atlas, dari Google Map, Google Earth, atau dari SAS Planet ya. Dari berbagai sumber, silakan dicari nanti sumbernya. Yang penting dia ada data poin atau data titik ya. Nah, di sini misalnya peta A ada beberapa titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik itu macam-macam ya, misalnya data titik itu pelabuhan, bandara, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya ya. Itu sudah kita pelajari kemarin di kartografi. Pertemuan ketiga tentang komponen peta ya. Salah satunya tentang simbol, yaitu simbol titik atau poin atau node. Itu yang akan dianalisis di NNA ini. Berikutnya ini ada contoh peta B ya. Peta B dengan bentuk batas yang berbeda, kemudian titiknya saya kasih sampel 7 juga. Kalau untuk keperluan tugas itu titiknya ya minimal 30 ya. Kalau misalnya ibu kota provinsi di seluruh Indonesia yang jumlahnya 34 boleh ya. Jadi minimal 30. Atau mungkin kota-kota penting di Pulau Sulawesi atau di Sulawesi Tenggara, yang penting titiknya ada 30, nah itu bisa dipakai untuk keperluan tugas. Baik, berikutnya dari peta yang ada titiknya ini, langkah selanjutnya adalah memberikan simbol ya, memberikan nama. Dari simbol peta itu diberikan kode atau nama. Kodenya itu bisa kode huruf atau kode angka. Kemudian pemberian kode atau nama itu dasarnya dari yang paling kiri ke kanan ya. Jadi ini titik ini paling kiri, ini ke kanannya lagi, kanan lagi, terus ke kanan sampai yang paling ujung di sini ya. Ah, ini titik yang paling ujung di sini, ini yang paling kanan. Ini yang paling kiri, ini yang paling kanan. Berikutnya, ini saya contohkan, saya kasih simbol, saya kasih kode huruf ya. Jadi ini ada huruf A, B, C, D, E, F, dan G. Urutan dari kiri ke kanan ya. Begitu pula yang satunya, misalnya peta B. Peta B saya kasih simbol menggunakan kode menggunakan angka ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari kiri ke kanan. Baik, berikutnya setelah diberikan simbol untuk mencari jumlah jarak terdekat itu dihitung dari masing-masing titik ya. Jadi misalnya titik A ini yang paling dekat dengan mana? Oh, ternyata dia dekat dengan B. Maka diberikan garis, kemudian berapa panjangnya dalam satuan sentimeter di peta, kemudian kalikan skala untuk mendapatkan panjang dalam satuan
sentimeter sebenarnya, kemudian konversikan menjadi kilometer. Jadi satuan tetangga terdekat jaraknya ini adalah kilometer. Kemudian penarikan garisnya dihitung dari masing-masing titik ya. Jadi titik A dekat dengan B sehingga diberikan garis. Titik B dekat dengan C sehingga diberikan garis. Titik C di dekat dengan D sehingga diberikan garis antara C ke D. Titik E lebih dekat dengan F sehingga garisnya ke F. F juga lebih dekat dengan E sehingga garisnya ini berlaku untuk dua-duanya. Dan G lebih dekat dengan F sehingga garisnya dari F, G ke F ini ya. Berikut contoh. Oke, itu tadi untuk keterangan di petanya ya. Tadi suara saya selalu terdengar atau sempat tidak terdengar? Pak tidak terdengar, Pak. Sempat tidak terdengar untuk slide keberapa? Baru-baru, Pak. Setelah menjelaskan tadi yang petanya, Pak. Oh, setelah menjelaskan peta. Oke. Kalau peta berarti sudah ya. Kita kembali lagi ke file Word kalau begitu. Iya, iya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi ini desain tabel perhitungan untuk NNA ya. Jadi titik pertama tadi misalnya titik A terdekat dengan titik apa misalnya tadi titik B, jarak dalam meter berapa, jadi jarak pada peta dikali skala, kemudian dijadikan kilometer. Nah, ini yang dicari nanti jumlah jarak pada satuan kilometer. Kita langsung ke contoh di bawah. Ini ya contohnya. Ini saya hitung jarak dari titik ibu kota provinsi yang waktu itu masih 34 ya waktu saya hitung. 33. Masih 33. Di sini saya kasih kode angka. Jadi titik pertama angka 1. Titik terdekatnya dengan titik kedua, jarak satuan meternya 418.000 atau 418.000. Kemudian jarak kilometernya 418 ya. Jadi dikurangi 3 nolnya. Begitu pula seterusnya ya sampai titik terakhir. Sebentar, untuk misalnya semua titik ya. Jadi titik 1, kedua, titik 2, ketiga, titik 3, keempat, titik 4, ketiga. Ah, ini contoh. 3 ke 4, 4 ke 3 itu garisnya tadi 1, tetapi dipakai untuk 2 karena yang pertama untuk titik ketiga sendiri, yang kedua untuk titik keempat. Berikutnya sampai titik provinsi terakhir itu ada di 33 ya. Provinsi ke-33 lebih dekat dengan provinsi ke-9, jarak kilometernya 418 sehingga jumlah jarak satuan kilometernya adalah 9.177 km. Kemudian setelah diketahui jumlah jarak 9.177 km,
saya mencari luas wilayah Indonesia dari data sekunder. Di sini ketemunya 1904, 569 km persegi ya. Satuan kilometer persegi. Kemudian satuannya kilometer persegi, jangan pakai hektar. Kemudian baru dihitung JU. JU tadi jumlah jaraknya 9177 dibagi jumlah titiknya 33 provinsi, dapatnya 278,09091. Perhatikan ini angka hasil JU-nya ini jangan dibulatkan ya. Taruh semua angka apa adanya di situ. Kemudian P, jumlah titiknya 33, luas wilayahnya 1904,569 km persegi. Ketemunya 0,00001736. Sama. Angka di belakang komanya jangan dihilangkan atau jangan dibulatkan. Kemudian JH 1 dibagi 2 akar P. P-nya itu ini, jadi 1 dibagi 2 akar 0,00 sekian ini sama dengan 120,11892. Kemudian untuk nilai T-nya adalah JU dibagi JH 278,09 sekian dibagi 120,11 sekian ketemunya 2,31513. Ini kalau dikonversikan ke nilai persebaran tadi ini lebih dari 2,15 sehingga masuk kategori tersebar merata atau dispersed pattern ya. Nah, ini tadi sama seperti peta yang saya tunjukkan ya, ini contoh peta Indonesia, kemudian ada titik-titik ibu kota provinsi. Waktu itu belum ada Kalimantan Utara sehingga masih 33 provinsi. Oke, berikutnya saya kembali ke peta lagi. Baik, tadi Oke. Setelah menghitung NNA, langkah selanjutnya ada sentografik statistik ya. Langkah selanjutnya adalah sentografik statistik atau singkatannya CS ya. Jadi misalnya ini di peta 2, peta B ya. Peta B ini tadi ada titik 1 sampai 7, kemudian di sini dihitung secara manual ya, dibuat secara manual garisnya koordinat kartesian ya, koordinat kartesian untuk garis X-nya itu dari batas peta yang paling bawah ya, itu ditarik garis X, kemudian garis Y-nya dari batas peta yang paling kiri, ditarik garis Y ke atas. Berikutnya untuk satuan kartesiannya ini pakai sentimeter ya. Jadi dibuat masing-masing satuan di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sentimeter ukurannya. Oke, sebentar. Nah, ini.
Satuannya tadi 1, 2, 4, dan seterusnya sampai 24 cm. Ke atasnya 2 sampai 17 cm ya. Kemudian masing-masing titik tadi ditarik garis untuk ke X-nya dan ke Y-nya. Nah, terus dicatat koordinatnya. Di sini titik X-nya 1,7, titik Y-nya 4,4. Ini kan ke bawah 1,7, ke samping 4,4. Titik kedua juga begitu, ke bawah 3,2, ke samping 8,1. Semuanya dibuat garis putus-putus ke bawah dan ke samping sampai garis titik ketujuh ya. Di sini X-nya 22,9, Y-nya 6,8 ini ya, 6,8. Jadi semuanya dikasih titik, kemudian dicatat koordinatnya. Oke, berikutnya. Setelah itu dihitung titik pusatnya. Nanti titik pusatnya ada di mana? Misalnya titik pusatnya ada di koordinat 12 dan 7. Maka 12X dan 7Y titik pusatnya ada di sini. Kemudian dihitung radius titik pusatnya. Misalnya ketemu perhitungan radius titik pusatnya adalah 5,8 cm. Maka dibuat garis sejauh 5,8 cm dari titik pusat. Setelah itu dibuat zona ya atau lingkaran yang menunjukkan ini adalah radius titik pusat ya. Berarti persebaran ini titiknya pusat ada di sini, kemudian radius titik pusatnya mempengaruhi titik 3 dan 4 dari keseluruhan titik. Nah, nanti dicari apa fungsinya. Misalnya kalau misalnya ini titik-titik sekolah misalnya, maka titik pusat ini bisa dijadikan sebagai base atau MP, kemudian radius titik pusat, maka sekolah dari titik ketiga dan sekolah titik keempat ini yang akan harusnya lebih sering hadir ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Word-nya. Oke, jadi tadi untuk menghitung titik pusat, itu ini rumusnya ya. Jadi pakai tabel ini, misalnya ibu kota provinsi yang pertama, titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa. Jumlah poinnya 1 ya, karena dihitung 1. Kemudian WI dikali XI itu berarti W itu 1, X-nya 0, berarti 0. Ini sebenarnya tinggal disalin saja dari kiri ke kanan ya. Karena WI-nya itu 1, maka pengalinnya tetap ya dari kiri ke kanan, tinggal sama. Tidak jelas suaranya, Pak. Tidak jelas? Iya, Pak. Nah.
Baik, cek. Tolong dimatikan mikrofonnya Dengar, dengar, supaya Pak. suara saya tidak terganggu. Mikrofon yang semuanya dimatikan ya. Baik, jadi koordinat X dan Y-nya dicatat untuk jumlah poin dan WI dikali XI-nya ini sama dengan X dan Y ya, karena pengalinya 1. Baik, selanjutnya di sini jumlah totalnya ini, total koordinat X, total koordinat Y, total jumlah poin 33 provinsi, total jumlah poin dikali X, total poin dikali X, total poin dikali Y sama ya, karena pengalinya 1 tadi. Sehingga rata-ratanya 10,47X, 4,81Y, sama ini pengalinya yang kanan juga sama. Jadi dari sini dapat kita masukkan data dari perhitungan tabel tersebut ke persamaan 2. Kalau persamaan 1 itu rata-rata, persamaan 2 ini masuk ke titik pusatnya. Jadi di sini untuk titik pusat X itu sama dengan WI dikali XI dibagi WI ya. Tadi ini WI dikali XI-nya 345,7, WI-nya atau jumlah titiknya 33 sama dengan 10,47 atau dibulatkan 1, di belakang ya menjadi 10,5. Titik pusat Y dari perkalian titik dengan Y 158,9 dibagi jumlah titik 33. Hasilnya 4,81 kalau dibulatkan menjadi 4,8. Sehingga titik pusat X-nya 10,5, Y-nya 4,8. Posisinya ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Titik pusat persebaran ibu kota waktu itu. Kemudian untuk menghitung radius penyebarannya, maka tabelnya lebih agak ini ya, ada tambahan lagi. Jadi ini tadi provinsi ke-1, titik X dan Y-nya, jumlah poinnya, kemudian di sini ada jumlah poin dikali X dikurangi X bar atau X rata-rata dikuadratkan ya. Jumlah poinnya 1, X-nya 0, dikurangi X bar, X rata-ratanya itu tadi ya, yang 10. Coba kita lihat di bawah. Nah, X rata-ratanya yang ini 10,47, kemudian dikuadratkan. Sama, Y juga begitu. 1 dikali koordinat Y, kemudian nih, WI dikali Y 9,7 dikurangi Y bar yang tadi 4, sekian itu dikuadratkan dapatnya 23,9121 dan seterusnya. Ini jangan ada koma yang dihapus sampai ke bawah. Ini semuanya sampai titik ke 30 ya. Sehingga ini ketemu jumlah dan rata-ratanya seperti ini. Angka ini akan digunakan untuk menghitung standar deviasi atau radius titik pusatnya, jari-jarinya ya. Jadi WI dibagi XI min X bar kuadrat ini yang ada di tabel tadi, sigmanya berapa jumlahnya, kemudian dibagi jumlah titik, ada akar 1268,78 sekian dibagi 33, ditambah Y-nya juga seperti itu, 152,3 dibagi 33 titik. Kemudian dijumlahkan, setelah dibagi dijumlahkan menjadi akar 43, dapatnya 6,56. Jadi jari-jarinya 6,56. Sehingga 6,56 ini akan mempengaruhi perkembangan kalau di Indonesia ini ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Secara singkatnya itu penjelasannya. Ya.
Sepertinya ini waktu Zoom-nya terbatas juga, tinggal 4 menit ini ya. Mungkin silakan satu pertanyaan saja. Siapa yang bertanya? Siapa tadi? Hamidin, boleh Hamidin. Saya Pak. Tadi Andri Pak yang bertanya. Oh Andri boleh Andri ya. Ini Pak, Dua orang Pak, dua orang. metode pengerjaannya ditulis tangan atau diketik Pak? Bebas. Bisa tulis tangan, bisa diketik. Iya Pak, makasih Pak. Oke, Hamidin apa pertanyaannya? Di bagian peta tadi Pak. Yang bagian peta tadi Pak. Ya kenapa? Bagian peta yang ditanyakan apa? Tadi kenapa dilangkahi ada yang A ke B, B ke C, C ke D-nya tidak dilanjutkan Pak. Kenapa tidak dilanjutkan tadi Pak? Langsung dilangkahi Bukan E ke F. ya, berurutan tetapi dasarnya dari titik terdekat ya. Sehingga dibuat garis titik yang paling dekat. Sama analisisnya kan tetangga terdekat ya. Nanti saya bagikan petanya. Nanti saya share di grup. Iya Pak. Oh iya Pak. Oke, saya kira itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung lagi di grup. Ini bisa juga dilihat penjelasannya lagi nanti di YouTube. Nanti saya akan upload. Oke, saya kira itu. Iya Pak. Waktunya juga terbatas ini Zoom-nya. Sorry. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.